Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Farel Oktora. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas Explore Python dengan studi kasus statistik deskriptif yang sederhana. Tujuan dari tugas ini adalah melakukan analisis statistik menggunakan beberapa struktur data di Python. Statistik yang dihitung pada tugas ini meliputi mean atau rata-rata, median, standard deviation, serta quartile, yaitu Q1 dan Q2. Pada percobaan ini, saya menggunakan beberapa tipe struktur data di Python, yaitu list, tuple, NumPy array, pandas data frame, yang datanya didefinisikan langsung di dalam source code, dan pandas data frame yang datanya dibaca dari file CSV. Sebelum melakukan analisis pertama saya mengimport library yang dibutuhkan, yaitu NumPy dan pandas. Library NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan statistik seperti mean, median, standard deviation, dan quartile. Sedangkan pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk data frame. Untuk spesifikasi pertama, terdapat data nilai yaitu 3, 3, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 9. Data ini merupakan hasil konversi dari tabel nilai dan frekuensi pada soal. Pertama saya menggunakan analisis menggunakan tipe data list. Data dimasukkan ke dalam sebuah list, kemudian saya menggunakan fungsi dari NumPy untuk menghitung mean, median, standard deviation, serta quartile. Hasil yang diperoleh adalah mean sebesar 6,7, median sebesar 6,5, standar deviasi sekitar 2,23, quartile pertama yaitu atau juga disebut Q1 sebesar 6 dan quartile kedua atau Q2 sebesar 6,5. Untuk selanjutnya saya melakukan analisis menggunakan tuple. Tuple merupakan struktur data yang mirip dengan list, tetapi bersifat tidak dapat diubah setelah dibuat. Proses perhitungan statistik dilakukan dengan cara sama yang menggunakan fungsi dari NumPy. Dan hasil yang diperoleh sama dengan hasil pada list, karena dataset yang digunakan sama. Lanjut, saya menggunakan NumPy array. NumPy array merupakan struktur data yang sering digunakan dalam analisis data dan komputasi numerik. Karena lebih efisien dalam melakukan operasi matematika, data dimasukkan ke dalam array menggunakan fungsi NumPy.array, kemudian dihitung statistiknya menggunakan fungsi mean, median, standard deviation, dan percentile. Hasil yang diperoleh juga sama dengan struktur sebelumnya. Lanjut kita ke pandas data frame. Data yang didefinisikan langsung di dalam source code. Data dimasukkan ke dalam data frame dengan satu kolom bernilai. Kemudian saya menggunakan fungsi describe dari pandas untuk menampilkan ringkasan statistik dari dataset tersebut. Output yang dihasilkan menampilkan jumlah data rata-rata, standar deviasi, nilai minimum quartile, serta nilai maksimum. Maksud saya di sini nilai minimum, nilai quartile 25%, 50%, 75%, lalu nilai maksimum. Dan terakhir, saya menggunakan pandas data frame dengan data yang dibaca dari file CSV. Pertama, saya menyimpan atau mengupload file data.csv yang saya buat. Lalu setelah itu, file dibaca menggunakan read_csv agar data dapat dimuat kembali ke dalam data frame. Kemudian saya menggunakan fungsi describe untuk melihat ringkasan statistik dari data tersebut. Proses yang sama juga dilakukan pada studi kasus kedua dan studi kasus ketiga dengan dataset yang berbeda. Namun metode analisis yang digunakan tetap sama, yaitu mean, median, standard deviation, serta quartile. Menggunakan berbagai tipe struktur data Python. Kita bisa lihat pada studi kasus 2, di sini kita melihat bahwa outputnya dari studi kasus 2 yaitu dataset 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10, yaitu mean-nya 7,42
8, dan seterusnya. Mediannya 7, standard deviation-nya sekitar 1,59. Untuk kuartil pertama 6,5, kuartil 2 yaitu 7. Begitu juga untuk tapo, array, itu hampir sama. Dan ini data frame dari source code, dan ini data frame dari file. Di studi kasus 3, datasetnya adalah 7, 8, 6, 9, 7, 10. Dengan output yang 7,8, median 7,5, standard deviation-nya 1,3, kuartil pertama 7, kuartil 2 7,5, begitu seterusnya. Output tuple array itu sama, kecuali di data frame, dan data frame source code, dan data frame dari file. Dari percobaan ini, mungkin saya dapat simpulkan bahwa sebagai berbagai struktur data di Python seperti list, tuple, NumPy array, dan pandas data frame dapat digunakan untuk analisis statistik deskriptif. Meskipun struktur datanya berbeda, hasil perhitungan statistik tetap sama selama dataset yang digunakan sama. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tugas Explore Python. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.